Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membahas sejarah peradaban Islam pada masa kepemimpinan Khalifah ketiga, yakni Utsman bin Affan. Pembahasan ini mencakup biografi singkat beliau, lalu proses pengangkatan sebagai khalifah, lalu peristiwa penting selama masa kepemimpinan beliau, lalu konflik sosial yang muncul hingga wafatnya. Yang pertama, saya akan membahas tentang biografi singkat Utsman bin Affan. Utsman bin Affan lahir dari suku Quraisy Bani Umayyah. Ia dikenal sebagai sosok yang lembut, pemalu, jujur, dan sangat dermawan. Utsman masuk Islam pada awal dakwah dan ia termasuk sahabat yang paling dicintai oleh Rasulullah. Beliau menikahi dua putri Nabi, yaitu Sayyidah Ruqayyah dan Sayyidah Ummi Kulsum, sehingga beliau digelari dengan gelar Dzun-Nurain, yang berarti pemilik dua cahaya. Kemuliaannya terlihat dari banyak kontribusi besar, seperti pengorbanannya dalam perang Tabuk dan pembelian sumur untuk orang-orang muslim. Lalu pengangkatan Utsman sebagai khalifah. Setelah Umar bin Khattab wafat, beliau telah membentuk Dewan Syuro yang berisi 6 sahabat senior, dan hasil dari musyawarah tersebut Utsman terpilih menjadi khalifah ketiga. Sifatnya yang bijak, lembut, dan bisa menjaga stabilitas dianggap sesuai untuk memimpin umat yang saat itu wilayahnya sudah sangat luas. Dan Utsman resmi menjabat sebagai khalifah pada tahun 644 Masehi. Lalu peristiwa penting pada masa pemerintahan Utsman. Masa kepemimpinan Utsman berlangsung selama 12 tahun dan dibagi menjadi dua periode, periode stabil serta masa stabil serta masa fitnah. Beberapa pencapaian penting pada periode ini antara lain: yang pertama, kodifikasi Mushaf Al-Quran. Salah satu keputusan paling monumental dari Utsman adalah penyeragaman Mushaf Al-Quran. Karena Islam telah menyebar ke berbagai wilayah dengan beragam dialek, muncul perbedaan cara membaca Al-Quran. Untuk mencegah perselisihan, Utsman memerintahkan pembentukan satu mushaf standar berdasarkan dialek Quraisy. Lalu mushaf ini diperbanyak dan dikirim ke berbagai daerah sebagai acuan resmi. Keputusan ini menjadi warisan besar bagi umat Islam dan menjaga keaslian Al-Quran hingga sekarang. Lalu yang kedua, perluasan wilayah Islam. Di bawah kepemimpinan Utsman, wilayah Islam semakin meluas, mencakup Armenia dan Azerbaijan, sebagian besar Persia, wilayah Afrika Utara, serta penguatan di Syam dan Irak. Pada masa ini pula, armada laut Islam pertama kali dikembangkan dan menjadi kuat, sehingga kaum muslim bisa berhasil memenangkan pertempuran besar seperti Zat As-Sawari melawan Bizantium. Lalu pembangunan dan administrasi. Utsman memperluas Masjid Nabawi, meningkatkan fasilitas umum, dan menyempurnakan struktur administrasi pemerintahan. Beliau juga menata kembali sistem ekonomi negara, termasuk pembagian hasil tanah dan pengelolaan Baitul Mal. Banyak investasinya untuk negara menggunakan harta pribadinya. Lalu yang masa keempat, yakni konflik sosial di masa pemerintahan. Memasuki paruh kedua masa kekhalifahan, muncul berbagai kritik dan kerasahan. Beberapa faktor pemicunya adalah: 1. Penunjukan gubernur dari kerabatnya, yang oleh sebagian masyarakat dianggap sebagai bentuk nepotisme. Yang kedua, ketidakpuasan politik di berbagai wilayah seperti Mesir, Kufah, dan Basrah. Yang ketiga, penyebaran fitnah dan provokasi, terutama dari kelompok yang sengaja memecah belah umat. Walaupun banyak sahabat besar mendukung kebijakan Utsman, tekanan politik semakin meningkat. Berbagai tuduhan diarahkan kepadanya, sebagian tanpa dasar yang benar. Utsman memilih untuk tidak menggunakan kekerasan demi menghindari pertumpahan darah antar umat muslim meskipun kondisi semakin genting. Lalu yang kelima, masuknya masa wafatnya Utsman bin Affan. Klimaks dari konflik tersebut yang telah terjadi seketika sekelompok pemberontak mengepung rumah beliau di Madinah. Selama pengepungan, Utsman tetap melarang para sahabat untuk membela dirinya dan dengan kekuatan senjata. Pada akhirnya, pada tahun 656 Masehi, Utsman bin Affan syahid ketika sedang membaca Al-Quran di rumahnya. Peristiwa ini menjadi awal dari fitnah besar dalam sejarah Islam. Demikian naskah pemaparan mengenai sejarah peradaban Islam pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Masa kepemimpinannya menghadirkan banyak kemajuan besar, terutama dalam kodifikasi Al-Quran dan perluasan wilayah. Meski akhir pemerintahnya dihiasi fitnah, warisan kebaikan dan kebijaksanaannya tetap menjadi bagian penting dari sejarah umat Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.